Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan sahabat peneliti yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya di channel SG Lubar, yaitu channel yang membahas riset dan statistik. Pada kesempatan ini saya akan sharing bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk membuat kutipan atau sitasi. Bagaimana cara memparafrase sebuah sumber referensi, baik berupa artikel penelitian atau karya ilmiah lainnya, serta bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Dengan aplikasi Mendeley ini dapat membantu kita dalam membuat kutipan atau dapat juga digunakan untuk membuat daftar pustaka secara otomatis, sehingga bagi mahasiswa dan sahabat peneliti yang masih menggunakan cara-cara manual dalam membuat kutipan maupun dalam membuat daftar pustaka, dapat dipertimbangkan untuk beralih menggunakan aplikasi Mendeley. Untuk menggunakan aplikasi Mendeley Desktop, silakan terlebih dahulu untuk mendownload dan menginstal dari aplikasi Mendeley, dan pada deskripsi di tutorial ini saya juga sertakan link aplikasi Mendeley. Silakan untuk di-download, diinstal pada PC atau laptop saudara. Baik, kita buka aplikasi Mendeley Desktop. Kita buka aplikasi Mendeley Desktop. Nah, ini adalah jendela kerja dari aplikasi Mendeley Desktop. Ini proses ya. Kita lihat sebelah kiri. Di sini terdapat literatur search. Ini digunakan untuk mencari literatur ya, untuk mencari artikel dari suatu jurnal tertentu atau bisa juga mencari buku. Kemudian di sini ada My Library yang terdiri atas all dokumen, kemudian beberapa folder yang lain yang nantinya bisa digunakan untuk menyimpan file artikel ke dalam Mendeley Desktop. Baik, ini saya klik ya all dokumen, maka di lembar kerja ini muncul beberapa file artikel yang sebelumnya sudah tersimpan di Mendeley Desktop. Kemudian jika saya klik pada salah satu artikel, pada kolom sebelah kanan ini adalah detail dari artikel yang ada di Mendeley Desktop ini. Ya, ini terdiri dari typenya, ini berupa artikel dari suatu jurnal, kemudian judul dari artikelnya yaitu peningkatan kinerja pengrajin industri melalui inovasi dan kompetensi. Kemudian di sini ada autornya atau pengarangnya, nama dari jurnalnya, tahun terbitnya, volumenya, abstrak ya, sampai di sini ada kata kunci, ada keywordnya, URL dari artikel yang terpublish ya. Kemudian di sini juga ada filenya ya, file dari artikel tersebut dalam bentuk PDF. Untuk selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana cara memasukkan file artikel. Nah, di sini di sebelah atas ya, di bagian menu ada file. Ini kalau kita klik terdapat beberapa pilihan: add files, add folder, watch folder, add entry manually. Atau dapat juga ketika kita keluar ya, di sini ada tanda segitiga hitam di bawah file ya. Ini kalau kita klik juga dihadapkan kepada 4 pilihan yang ada di file tadi, yaitu add file. Add file ini digunakan untuk menambah file dari artikel-artikel yang sudah kita simpan terlebih dahulu di PC atau di laptop kita. Ya, kemudian di sini ada add folder. Ini digunakan untuk memasukkan file-file ya ke dalam
dokumen Mendeley Desktop, di mana file tersebut berada dalam folder. Jadi folder ini berisi kumpulan-kumpulan file atau kumpulan-kumpulan artikel yang ada di PC, atau kemudian ada pilihan Watch Folder. Kita melihat foldernya terlebih dahulu. Selanjutnya ada Add Entry Manually. Nah, ini digunakan untuk memasukkan file artikel atau untuk memasukkan artikel secara manual. Baik, kita akan mempraktikkan bagaimana cara memasukkan file artikel yang sebelumnya sudah ada di PC atau di laptop kita. Kita klik Add Files. Selanjutnya kita menuju tempat penyimpanan dari file artikel yang ada di PC atau di laptop kita. Ini kebetulan sudah terbuka langsung ya, yaitu di data D. Kemudian kita pilih file artikel mana yang hendak kita masukkan ke Mendeley Desktop. Nah, kita pilih optimalisasi sosial media sebagai media pemasaran ya. Kita masukkan file ini ke Mendeley Desktop. Klik ya, kemudian klik open. Ya, ini optimalisasi sosial media sebagai media pemasaran usaha kecil menengah. Ya, ini sudah berhasil masuk ya. Untuk memastikan kita bisa klik synchronize di sini. Klik synchronize, ini proses. Ya, ini 4%, 80%, ya, sampai 100%. Nah, ini terkadang ada beberapa artikel yang belum lengkap secara detail, volumenya, ya, pengarangnya dan sebagainya. Ini bisa diupdate ya, diisi secara manual juga bisa. Misalnya nama pengarangnya kurang, ya silakan aja diklik di sini, ditambahkan nama yang belum masuk ke dalam artikel ini. Ya, untuk selanjutnya kita bisa lakukan update ya atas artikel tersebut. Tinggal klik kanan saja ini, kemudian di sini ada keterangan update details, kita klik update details. Kemudian bagaimana jika kita hendak memasukkan kumpulan artikel yang ada di folder yang tersimpan di PC atau laptop kita? Ya, kita bisa pilih ya, sini kita klik segitiga hitam ini. Selanjutnya kita pilih Add Folder. Nah, kemudian kita menuju di mana folder yang menyimpan kumpulan dari artikel-artikel yang hendak kita masukkan ke Mendeley Desktop. Ini kita klik ke data D, ya, di mana folder yang berisi artikel itu tersimpan. Ya, ini kumpulan artikel ya. Jadi folder kumpulan artikel ini terdapat beberapa file artikel. Nah, kita akan masukkan ke Mendeley Desktop. Kita klik saja foldernya, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah muncul semua. Ya, tinggal kita klik synchronize ya, supaya sinkron proses. Ini 18%, 31 proses sampai 100%. Nah, kemudian ya seperti tadi ketika kita klik artikelnya, ini di sini pun menyesuaikan ya. Di sini ada. Untuk membuka artikel ini kita klik 2 kali. Klik 2 kali. Nah, ini artikelnya terbuka. Ini kita lihat ada di jurnal mana. Baik, ini ternyata tidak ada keterangan ya di jurnal mana, ya tidak apa-apa. Ini kalau menutup ya kita close saja ini. Nah, ini kembali ke halaman berikutnya. Nah, ini sekedar contoh ya. Misalnya kita akan lengkapi nama jurnalnya. Jurnalnya ini ada di jurnal apa? Misalnya jurnal bisnis di sini ya. Saya klik ya. Klik. Nah, ini secara manual karena tadi nggak ada nama jurnalnya, ini hanya sekedar contoh saja. Kemudian kita bisa lakukan update terhadap jurnal yang bersangkutan ya. Kursor kita arahkan, kemudian klik kanan, kemudian klik update details. Nah, ini sudah masuk ya di sini nih. Halamannya misalnya kita mau tulis halamannya 17, ini contoh saja. Contoh saja. Ya, maka supaya ini masuk kita update lagi ya, klik update details. Baik, selanjutnya kita akan mempraktikkan
bagaimana cara melakukan sitasi terhadap artikel-artikel yang ada di sini. Kita menuju ke Microsoft Word ya, kita klik Microsoft Word. Berikut jendela kerja dari Microsoft Word telah terbuka. Ketika kita menulis sebuah karya ilmiah ya, biasanya kita menggunakan Microsoft Word. Nah, ini kita akan praktekkan ketika kita hendak mengutip suatu artikel yang ada di Mendeley Desktop. Ini kita klik menu reference. Nah, ini Microsoft Word telah terintegrasi dengan Mendeley. Namun jika Microsoft Word ini belum terintegrasi dengan Mendeley ya, maka kita bisa install terlebih dahulu ya, dengan cara masuk ke Mendeley, kemudian klik menu tools. Nah, di sini ada install Microsoft Word plugin. Kalau belum terinstall dengan Microsoft Word, ini ya, tulisannya install MS Word plugin. Karena ini sudah terinstall ya, maka tulisannya uninstall Microsoft Word plugin. Jadi nanti apabila belum terintegrasi dengan Microsoft Word, Mendeley-nya bisa klik di sini ya, di tools, kemudian klik install MS Word plugin. Nah, sehingga akan muncul di Microsoft Word ketika klik reference fitur dari Mendeley Desktop. Ketika kita mengambil dari beberapa kalimat atau potongan kalimat dari suatu artikel seseorang, maka sudah seharusnya sesuai etika penulisan kita mencantumkan sumbernya. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan sitasi dengan Mendeley. Nah, cara pertama, kita letakkan ya, kursor di lembar kerja Microsoft Word. Kemudian kita klik reference. Selanjutnya klik insert citation. Kemudian kita klik go to Mendeley. Nah, di sini kita diarahkan ke dokumen di Mendeley Desktop. Kita pilih artikel mana yang hendak kita sitasi. Misalnya kita pilih karangan dari Siswanto Tito ya, yaitu artikel optimalisasi sosial media sebagai media pemasaran usaha kecil menengah. Kita klik 2 kali. Nah, ini muncul ya artikel di halaman Mendeley. Misal kita akan mengutip dari kajian teori sosial media sebagai komunikasi pemasaran terpadu. Kita bisa blok di sini. Ya, kita bisa blok sampai ini aja, titik ini. Kemudian kita klik kanan, kita klik copy. Kemudian kita klik site pada menu Mendeley Desktop. Ini kita klik. Ya, kita tunggu prosesnya. Nah, ini muncul pengarang ya, dari artikel yang hendak kita sitasi. Kemudian kita bisa letakkan kursor ya di depan nama pengarang dan tahun ya. Ini kita letakkan. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian klik paste. Nah, ini tulisan dari artikel yang hendak kita kutip ini sudah muncul, diikuti oleh nama pengarang dan tahun. Konsisten bagi perusahaan. Ini sementara kelebihan ya, ini sedikit saja. Ini kita rapihkan ya. Nah, ini cara pertama, cara melakukan kutipan dari referensi artikel yang sudah tersimpan di Mendeley Desktop. Kemudian cara yang kedua, cara melakukan sitasi. Nah, kita letakkan kursor ya di bawah paragraf ini. Jadi ini satu paragraf. Kemudian contoh kedua di paragraf kedua. Ya,
kita letakkan kursor ya di paragraf selanjutnya. Kemudian kita klik insert citation. Selanjutnya kita klik go to Mendeley. Misalnya kita akan mengutip dari artikel Lukiastuti Fitri. Kita klik saja ini artikelnya. Kemudian kita menuju mana dari isi artikel yang hendak kita kutip. Ya, misalnya ini nih, ya, yang saya blok, saya copy, kemudian kita menuju ke dokumen Word. Ya, ini kita paste. Ini bisa dirapikan ya. Nah, ini bisa dirapikan. Selanjutnya kita menuju ke Mendeley. Kita copy judulnya atau nama pengarangnya ya juga boleh ya. Kita copy sini, copy. Selanjutnya kita menuju ke dokumen Word. Kemudian kita klik insert citation. Selanjutnya judulnya kita paste di sini. Nah, ini muncul judulnya. Kemudian kita klik judulnya. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini sudah muncul pengarang diikuti tahunnya. Nah, ini nama pengarang dan tahun ini namanya EndNote ya. Ini namanya EndNote. Kemudian untuk menghindari plagiasi atau plagiat, selain mencantumkan sumber referensinya, kita juga bisa melakukan parafrase. Sebelumnya kita pahami terlebih dahulu bahwa yang namanya parafrase adalah mengungkapkan kembali suatu konsep dengan cara lain, namun tanpa mengubah maknanya atau tanpa mengubah substansi dari tulisan seseorang. Suatu tindakan untuk membuat parafrase ini disebut dengan istilah parafrasis. Untuk melakukan parafrasis, teks atau bacaan yang akan diparafrase sebaiknya dibaca secara keseluruhan. Jadi kita harus pahami terlebih dahulu isi atau maksud dari tulisan atau teks dari yang hendak kita kutip atau yang hendak kita parafrasekan. Contoh ya, tulisan atau paragraf ini kita parafrasekan. Ya, saya beri tanda biar mudah ya mengenali tulisannya. Ini saya gedein. Jadi kita pahami terlebih dahulu tulisan ini, apa maksudnya, kemudian kita rubah ya dalam bentuk bahasa yang lain, tanpa merubah makna atau substansi dari tulisan yang hendak kita kutip. Sebagai situs jejaring, sosial media memiliki peran penting dalam pemasaran. Kita bisa tulis di sini, sosial media adalah situs online yang berperan dalam pemasaran. Hal ini disebabkan sosial media dapat memainkan peran komunikasi karena sosial media dapat digunakan sebagai media komunikasi. Karena komunikasi menurut Morrison merupakan upaya menjadikan seluruh kegiatan pemasaran atau promosi perusahaan dapat menghasilkan citra atau image yang bersifat satu atau konsisten bagi perusahaan.
karena komunikasi merupakan transfer informasi yang dapat memperkuat brand image perusahaan. Nah, cukup ya. Jadi, karena komunikasi merupakan transfer informasi yang dapat memperkuat brand image suatu perusahaan. Nah, ini salah satu contoh ya bagaimana cara memparafrase dari tulisan atau artikel seseorang. Nah, selanjutnya di sini dicantumkan sumber referensinya supaya tidak terkena efek plagiarisme. Caranya seperti tadi ya, klik reference, kemudian insert citation, ya, go to Mendeley. Ini yang tadi kita parafrase. Kita bisa copy di sini ya, judulnya copy, kemudian ya, masuk ke file, selanjutnya insert citation, kemudian ya, Ctrl V atau paste ya, paste dari judul. Nah, ini kemudian judulnya ini kita klik, selanjutnya klik OK. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi ini adalah praktek bagaimana cara melakukan parafrase dan bagaimana cara melakukan kutipan. Nah, selanjutnya ini dirapikan tulisannya. Nah, dirapikan tulisannya biar nampak rapi ya. Kita seragamkan ukurannya, misalnya ukuran 14. Saya besarkan supaya nampak jelas ya, terlihat seperti ini. Nah, kemudian yang di atas ini ya juga bisa dilakukan parafrase ya, seperti contoh ini, supaya lebih aman dari resiko plagiarisme. Jadi nanti ketika dicek dengan aplikasi Turnitin ya, ini bisa lebih aman dari plagiarisme. Kemudian bagaimana cara membuat footnote otomatis menggunakan Mendeley. Kalau ini kita sebut ya dengan istilah innote. Maka untuk menggunakan footnote dengan Mendeley, kita bisa taruh kursor ya di belakang nama pengarang dan tahun. Kemudian kita klik reference. Selanjutnya pada style ini ya, style kita klik segitiga ini, kemudian kita pilih Modern Humanities Research Association, kita pilih ya. Nah, ini sudah ya berubah menjadi angka 1, angka 2, angka 3. Lalu kita lihat di sini ya, angka 1 pengarangnya adalah Tito Siswanto. Optimalisasi sosial media sebagai media pemasaran usaha kecil menengah ya, dan seterusnya. Nah, ini yang 3 juga sama, Siswanto. Oke. Atau karena ini sama ya, ini sudah diparafrase, ini kita bisa juga delete ya, kita hapus saja. Nah, secara otomatis footnote-nya pun berubah, ini 1, ini 2. Nah, ini ternyata hanya nama pengarang dan tahun, maka kita bisa sembuhkan ya terlebih dahulu. Ini bisa kita klik, kita kembalikan ke APA, American Psychological Association 6th edition ya, kita klik, kita kembalikan ya. Selanjutnya kita rubah ke Modern Humanities Research Association 3rd edition. Jadi kita coba ulang ya, klik. Nah, ini kita lihat, nah ini sudah lengkap ya, nama pengarang, kemudian judulnya ya, kemudian jurnalnya, ini sudah lengkap. Ini namanya footnote. Jadi ini cara bagaimana menggunakan footnote
secara otomatis menggunakan Mendeley. Ini kita kembalikan ya dalam bentuk EndNote ya. Kita klik ke style ini, kita pilih apa ya, American Psychological Association 6th edition. Nah, ini sudah kembali ya, sudah kembali ke seperti semula. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita hendak mensitasi namun sumber referensinya ini tidak ditemukan ya, atau belum terpublish? Maka dapat kita lakukan dengan cara manual menggunakan Mendeley. Caranya kita masuk ke Mendeley desktop, kemudian di sini ya kita klik add, pilih add entry manually. Nah, di sini muncul ya kotak kerja, ada type ya. Kalau kita klik di sini ada beberapa pilihan, ada book section, case ya, program komputer program, conference, procedure, encyclopedia, artikel, film, generic, hearing ya, jurnal artikel. Contoh, kita akan memasukkan book atau buku ya, kita tinggal pilih aja buku, kemudian kita tulis ya pengarangnya. Ini misal ada buku ya, ini buku saya ya, kita bisa tulis nama pengarangnya di authors ini ya. Saya ketik di sini, kita klik ya di kotak ini nih. Nah, ini kotak ini Sugeng Lubar. Nah, ini sudah ada ini Sugeng Lubar Prastowo. Untuk selanjutnya tahun ya, tahun diterbitkannya, tahunnya 2019. Maka saya ketik di sini 2019 ya. Jadi gini, ketik secara manual. Kemudian halamannya ya, anggap aja halamannya halaman 50. Kemudian abstraknya ya bisa ditulis di sini. Buku metode penelitian kuantitatif merupakan panduan lengkap. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Silakan ketik saja yang menjadi abstrak dari buku. Kemudian tag ya, kalau mau ditulis silakan. Kemudian keywordnya ya, mau ditulis silakan. Kotanya, nah, kota Tangerang. Kemudian edisi ya, edisi berapa, misalnya edisi 1, editornya siapa ya. Ketik aja namanya, publishernya misalnya 6, publishernya Jamus Baladewa. Kemudian link URL-nya, katalog ya, ISBN-nya ini bisa ditulis nih secara manual. ISBN-nya misalnya ISBN kita ketik 978 623 91117 55 dan seterusnya. Kemudian di sini ada filenya ya, bisa dicantumkan filenya mana ya. Kemudian kita klik save ya, ini sudah ada ya, tapi tanpa judul. Ini bisa kita update details ya, kita klik kanan update details. Nah, ini masih kosong ternyata judulnya. Ini bisa juga ditulis secara manual ya, manual. Tulis saja sini misalnya metode penelitian, seterusnya ya. Nah, ini sudah muncul. Nah,
Nah, ini cara memasukkan dokumen atau sumber referensi ya secara manual. Selanjutnya, bagaimana cara mencari literatur atau mencari referensi di Mendeley Desktop. Ini bisa kita cari ya literatur di Mendeley. Di sini ada literatur sheet, kita klik saja. Selanjutnya kita bisa pilih tema literatur yang hendak kita cari. Misalnya kita pilih citra merek. Ya, kemudian kita klik enter. Nah, ini keluar semua nih ya. Ada pengaruh citra merek, harga dan kualitas produk, rekomendasi pembelian handphone merek Xiaomi ya di kota Langsa. Ini pengarangnya ini Amelia 2017, jurnal manajemen dan keuangan Unsam dan seterusnya. Ya, ini jika diklik ya keluar detailnya sebelah kanan. Selanjutnya, apabila kita hendak kembali ke dokumen, kita klik saja all dokumen ya. Kemudian bagaimana jika kita tidak memiliki file artikel ya di PC kita? Kita bisa mencari artikel ya, dari suatu jurnal tertentu ya. Misalnya kita akan cari di Google Scholar. Kita praktikkan ya, kita buka browser. Sebaiknya kita menggunakan Google Chrome ya, karena Google Chrome ini bisa terintegrasi dengan Mendeley. Nah, ini browser Chrome. Nah, ketik saja sini ya google.com atau ini nih sudah ada ya Google Cendekia atau Google Scholar. Nah, klik. Nah, ini sudah muncul ya Google Cendekia atau Google Scholar. Kita bisa cari referensi yang sesuai dengan tema penelitian yang memiliki relevansi, misalnya citra merek. Nah, ini citra merek ya, analisa pengaruh citra merek atau brand image dan kepercayaan merek dan seterusnya. Ini ada file PDF-nya. Nah, di sini ada rentang tahun ya, misalnya kita mau cari tahun 2015 sampai dengan 2020 ya, kita klik saja di sini, telusuri ya tentang citra merek. Di sini ya, analisis pengaruh citra merek dan mutu layanan terhadap konsumen serta dampaknya terhadap konsumen. Ini ada filenya PDF, kita klik saja PDF-nya. Nah, ini artikelnya, analisis pengaruh citra merek dan mutu layanan terhadap kepuasan konsumen serta dampaknya terhadap loyalitas konsumen. Pengarangnya adalah Novan Haryono ya, Rum Octavia dari Studi Teknik Industri Fakultas Teknik ya, dan sebagainya dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita melakukan citasi atau kutipan? Kita bisa cari tulisan mana yang hendak kita citasi. Misalnya kita pilih ini ya, konsumen masa kini menghadapi pilihan berbagai merek ya, kita copy saja ya. Contohnya ini satu kalimat ini ya, kita copy ya, boleh satu kalimat, boleh dua kalimat, boleh satu paragraf disitasi ya, boleh-boleh saja ya. Kita menuju ke Word ya, di bawah sini ya, kita tentukan saja ini, kita paste yang hendak kita citasi. Maka supaya meminimalisir resiko plagiarisme, kita bisa lakukan parafrase sebagaimana yang sebelumnya telah kita contohkan ya. Kita contoh lakukan parafrase ya, ini kita parafrasekan. Konsumen masa kini menghadapi pilihan berbagai macam merek ya, atau konsumen kita ganti pelanggan dapat memilih berbagai macam brand suatu produk. Ini bisa diganti
pelanggan dihadapkan pada pilihan berbagai macam brand suatu produk tertentu, dan pelanggan memiliki harapan dapat terpuaskan pada produk yang dipilih ya. Nah, ini cara melakukan parafrase. Selanjutnya kita cantumkan dari sumber referensinya. Kita kembali ke Google Chrome ya, di Google Scholar. Di sini kita, nah ini yang tadi kita kutip. Selanjutnya untuk mencantumkan sumber referensi ini kita klik Mendeley Web Importer ya, yang ada di sebelah kanan. Kita klik. Kemudian ya kita centang sesuai dengan judul atau artikel yang telah kita kutip. Di sini analisis pengaruh citra merek. Analisis pengaruh citra merek tepat yang ini ya. Jadi di sini ada PDF-nya, kita centang saja. Kemudian kita pilih ya tempat penyimpanan file ini supaya nanti bisa disimpan. Kemudian kita klik add. Nah, ini proses muter. Nah, selanjutnya ini sudah tersimpan di Mendeley desktop. Kita bisa klik view library untuk melihat. Nah, di sini muncul ya library atau perpustakaan yang sudah disediakan oleh Mendeley. Jadi file yang telah kita masukkan ini sudah di backup oleh Mendeley. Jadi tidak perlu khawatir yang telah kita download ini akan hilang. Tidak perlu khawatir. Selama akun dari Mendeley kita ini masih ada. Ya, selanjutnya kita kembali ke Word. Ya, kita lanjutkan untuk mencantumkan sumber referensi yang kita kutip. Ya, kita klik reference, kemudian klik insert citation, kemudian kita klik go to Mendeley, kemudian kita synchronize ya. Ya, kenapa kita synchronize? Karena tadi ketika kita add ke Mendeley ya, ini belum terlihat di desktop Mendeley. Nah, ini sudah muncul Haryono Novan Octavia Runi. Nah, ini bisa kita copy judulnya ya. Kita copy judulnya, kemudian kita kembali ke Word. Selanjutnya kita klik insert citation ya, kemudian kita Ctrl V atau Ctrl paste. Nah, ini kita klik judulnya, selanjutnya kita pilih OK. Nah, ini sudah muncul. Kemudian bagaimana jika mendapatkan informasi dari surat kabar? Kita coba, katakanlah surat kabar dari Suara Merdeka. Dari Suara Merdeka News, kita klik saja ya. Kita klik. Ini misalnya kita dapat kabar dari Suara Merdeka tentang ekonomi dan bisnis. Nah, anggap saja ini kita mendapatkan dari informasi Suara Merdeka. Kita mau mensitasi ini ya. Saya copy saja ini, copy, kemudian masuk ke Word ya. Ini saya ganti warnanya menjadi warna hitam ya. Sama prosesnya ya, ini diparafrase supaya lebih aman dari plagiasi ya. Ini anggap saja sudah diparafrase. Kemudian bagaimana cara mencantumkan nama pengarang dan tahunnya.
Ya, kita lihat di sini. Kita masuk ke Mendeley web supporter. Nah, ini robot akan panggil warga. Nah, kita centang. Ya, ini tidak ada dokumen PDF-nya ya, tinggal kita klik saja add-nya. Di add, kemudian kita menuju ke Mendeley desktop. Ya, kita klik synchronize. Nah, ini muncul nih, robot akan panggil warga untuk cuci tangan suara merdeka. Nah, ini kita klik, kemudian kita lengkapi ini. Ya, tipenya apa, web page, ya udah biarin web page. Kemudian autornya, pengarangnya siapa? Ini kita bisa lihat pengarangnya. Pengarangnya ini di sini Hendra Setiawan ya. Kita copy saja Hendra Setiawan. Ya, taruh di author. Kemudian publikasinya Suara Merdeka. Suara Merdeka, tahunnya dilihat tahun 2020. Nah, 2020 ya, itu dan lainnya silakan diisi. Kemudian kita klik kanan, kemudian update details. Nah, ini sudah muncul ya Hendra Setiawan. Ya, bagaimana kita bisa bisa copy, boleh copy pengarangnya, boleh copy judulnya. Saya kali ini copy pengarangnya. Kemudian masuk ke dokumen ya. Ini klik reference, kemudian insert citation. Selanjutnya kita paste ya dari nama pengarangnya. Pengarangnya Hendra Setiawan. Ini muncul nih. Robot akan panggil warga untuk cuci tangan. Klik. Selanjutnya klik OK. Nah, ini muncul. Selanjutnya kita akan mempraktikkan cara membuat daftar pustaka otomatis ya menggunakan Mendeley. Kita masuk ke halaman baru. Nah, ini kita bisa ketik di sini daftar pustaka. Untuk membuat daftar pustaka secara otomatis dengan Mendeley ini sangat mudah sekali, dimana di halaman bagian atas ini kita telah membuat parafrase beserta sumber referensinya. Maka untuk melanjutkan menggunakan daftar pustaka, kita taruh kursor ya pada Microsoft Word. Selanjutnya kita klik insert bibliography. Klik. Nah, ini secara otomatis muncul. Jadi kita tidak usah nulis secara manual, nama pengarang, tahun, kemudian judul dari artikel dan seterusnya. Nah, ini sudah sesuai dengan etika penulisannya, sesuai dengan urutan abjadnya, nama pengarang, tahun pengarang, judul buku, ya, kemudian linknya jika menggunakan elektronik. Tinggal kita atur saja. Nah, formatnya ini daftar pustaka, nah, kemudian ini kita blok, selanjutnya kita justify. Nah, ini sudah sesuai nih ya, sudah sesuai. Tersebut cara mengelola referensi pada karya ilmiah kita atau pada skripsi yang menggunakan aplikasi Mendeley desktop. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.